Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Pembelajaran 1 kemarin kita sudah bahas sedikit ya tentang sumber energi yang terbesar di bumi ini adalah matahari. Ya. Ini sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Tentunya matahari ya. Nah, Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini di luar kelas. Ini Benny melakukan percobaan yaitu yang pertama, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu sama 2 lembar kertas. Yang kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya diletakkan di tempat teduh. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit atau 1 jam. Nah, sekarang sambil menunggu saat pengamatan, kamu dapat membaca kisah Ali si biji energi di halaman 5 dan mengerjakan tugas selanjutnya. Ini di sini setelah 15 menit misalnya tisu itu keringnya bagaimana, setelah 30 menit bagaimana, dan 60 menit bagaimana. Begitu juga kertas kalau disinari matahari bagaimana setelah 15 menit, 30 menit, 60 menit ya. Misalnya tisu misalnya sudah kering dan 30 menit kering dan 60 menit sangat kering misalnya. Kertas 15 menit mungkin belum kering, masih basah sedikit. Terus 30 menit agak kering, kemudian 60 menit baru kering. Sapu tangan 15 menit masih basah, 30 menit ada yang keringnya sedikit, dan setelah 60 menit baru kering tapi masih ada lembabnya gitu misalnya. Kemudian bagaimana kalau tisu, kertas, dan sapu tangan yang diletakkan di tempat yang teduh setelah 15 menit, seperti tisu setelah 15 menit di tempat teduh bagaimana? Tisu setelah 30 menit di tempat teduh bagaimana, dan setelah 60 menit bagaimana. Begitu juga kertas dan sapu tangan. Tentunya tisu, kertas, dan sapu tangan yang diletakkan di tempat teduh akan mengalami pengeringan yang cukup lama ya, masih basah. Kemudian di sini, apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Tentunya ada ya perbedaannya. Perbedaannya yaitu benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari akan cepat mengering, sedangkan yang diletakkan di tempat teduh akan sangat lama untuk menunggu keringnya gitu. Nah, diskusikan dengan temanmu apakah penyebab perubahan dan perbedaan tersebut ya. Tentunya sinar matahari sangat panas ya, sangat membantu manusia dalam proses pengeringan seperti menjemur pakaian, menjemur padi, menjemur kerupuk, dan lain-lain. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Nah, jadi setelah melakukan percobaan, pasti kita akan menyimpulkan bahwa pengaruh panas matahari itu adalah satu, mempengaruhi peresapan air ya. Kedua,
pengaruh matahari sangat ya pengaruh panas matahari. Jadi panas matahari sangat mempengaruhi proses pengeringan tisu, kertas, dan sapu tangan. Nah, kemudian ya itu kalau kita di kelas kita akan mengerjakan itu, tapi kita cut aja. Nah, kita ke halaman berikutnya. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Ya. Jadi biji jagung ini sangat bermanfaat ya untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, seperti untuk manusia dan hewan-hewan ternak. Sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari. Ya. Tadi seperti menjemur pakaian, untuk tumbuhnya tumbuhan, kemudian untuk vitamin D, kemudian untuk pembangkit tenaga surya, kemudian untuk pencahayaan ya, kemudian untuk dan lain-lainnya. Kemudian energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Memang ya kita harus bersyukur ya dengan adanya matahari. Alhamdulillah kita sekarang masih bisa menyaksikan panas matahari ya, kemudian dan merasakan manfaat panas matahari. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Ya. Nah, ini ada jagung bakar. Biasanya kalau tahun baru ya banyak yang membakar jagung bakar. Nah, sekarang diskusikan apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi. Apabila orang-orang banyak yang pengen makan jagung, itu gimana itu? Khususnya bila datang tahun baru katanya ya, itu pada bakar-bakar jagung, itu pada pengen bakar jagung, gimana itu caranya? Yaitu para petani jagung harus menanam lebih banyak jagung di ladangnya. Kemudian apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Ya, menanam lebih banyak ya, atau barangkali ada yang bisa menjawab lebih baik lagi agar permintaan terpenuhi. Ya, kita data ya, misalnya di daerah mana nih yang membutuhkan jagung yang lebih banyak. Nah, kita distribusikan ke daerah tersebut yang membutuhkan lebih banyak. Yang lebih sedikit ya jangan terlalu banyak ya.
Nah, sekarang kita akan membaca Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi di sini sumber daya alam itu ada dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bensin juga itu tidak dapat diperbaharui. Nah, kenapa ada yang dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui? Yang dapat diperbaharui itu ada siklusnya ya, misalnya tumbuhan misalnya sudah diambil atau sudah dimanfaatkan sama manusia, manusia akan bisa mengulang siklusnya lagi, misalnya dari menanam lagi, kemudian tumbuh, kemudian panen dan dikonsumsi. Nah, kalau sinar matahari ya sangat banyak sekali ya, melimpah, ini tidak akan habis kecuali kiamat ya. Kemudian angin juga ya, Allah berikan kepada kita umat manusia, kita bisa bernapas dengan dengan bebas ya, kecuali yang sudah sakit ya, itu baru merasakan nikmatnya bernapas. Air juga, dengan adanya air kita dapat hidup ya, walaupun tidak makan misalnya seharian, tapi kalau kita masih ada air masih bisa bertahan hidup. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian minyak bumi, emas, besi, kenapa dinamakan tidak dapat diperbaharui? Karena untuk mendapatkannya, misalnya emas ini sudah kita peroleh ya, kemudian kita manfaatkan. Nah, untuk pada suatu saat nanti emas itu akan habis kalau sudah dimanfaatkan. Nah, untuk menghasilkan emas lagi atau besi lagi atau minyak bumi lagi, itu kita membutuhkan waktu yang sangat lama, beribu-ribu tahun ya. Jadi dinamakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan, setelah memahami sumber daya alam, jawablah pertanyaan berikut. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, seperti yang tadi, misalnya tumbuhan, air, hewan, dan angin, panas matahari itu yang dapat diperbaharui. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi, emas, besi, dan lain-lain. Ya, cukup 3 aja ya. Kemudian berikan 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan. Nanti kita cari ya. Boleh di Google atau di buku bacaan yang lainnya.
Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8